Kalau buat Ibu Dewi Motik, 3 kata tentang keluarga. Emang. Keluarga adalah tempat kita bercinta ria, Oke. bersukaria, Oke. dan berdoa ria. Oh, betul banget. Sukaria, cinta ria, doa ria. 2 kata. Nggak apa-apa. Hai Moms, kita ketemu lagi di edisi Moms Talk. Saya Novita Angie, Editor in Chief Mother and Beyond. Akan ngobrol-ngobrol nih sama satu keluarga. Kita akan ngobrol langsung 3 generasi. Tentunya Moms sudah gak asing lagi sama keluarga yang satu ini. Keluarga yang luar biasa dan tentunya bisa menjadi inspirasi buat para moms ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol yuk. Kita gak usah buang-buang waktu. Sudah ada Ibu Dewi Motik. Apa kabar Ibu Dewi Motik? Assalamualaikum, Angie. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ada di ujung sana sahabat saya, ada Moza Pramita. Hai. Itu kan aku mesti nyontek dulu, nggak boleh salah baca namanya. Karena kan panggilannya kalau lagi bermain nggak Moza Pramita ya. Ada Niken Anjani dan Anaya dan juga ada Akma. Jadi 3 generasi ya. Ada ibu, ada anak, ada cucu. Ya, Ada luar mantu. biasa. Ada mantu. Ada mantu, betul. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol istimewa sekali. Ini bertepatan juga dengan bulan kemerdekaan kita. Ini obrolannya luar biasa. Aku mau langsung tanya aja deh. Pertama mungkin dari yang paling ujung dulu dari teman saya. Apa 3 kata yang menggambarkan keluarga buat seorang Moza? Cinta, Mhm, kebersamaan, mhm. syukur. Cinta, Cinta, kebersamaan, kebersamaan, syukur. syukur. Kalau buat Niken? Nggak boleh sama ya? Nggak boleh. Copy paste, copy paste. Nah, Akma siap-siap apa ya? Paling susah. Apa Naya? Oke, keluarga itu rumah. Ada yang sama juga boleh, nggak Ah. apa-apa. Mm. Keluarga itu menurut aku rumah, hangat, Ya. tempat kita pulang. Oke. Kalau buat Akma sebelum aku ke Ibu Dewi. Meriah, Meriah. Oke. Ini seru loh, ini seru. Terus? meriah. Tapi ini nggak satu kata sih, penuh kasih sayang gimana ya? It's kalau okay, satu kata? it's okay. Penuh kasih Cuma sayang. boleh buat Buat Akma Akma ya. ya. Dan, tapi aku ngulang kata bunda, kebersamaan. Oke. Oke. Kalau buat Ibu Dewi Motik, 3 kata tentang keluarga. Emang. Keluarga adalah tempat kita bercinta ria, Oke. bersukaria, Oke. dan berdoa ria. Oh, betul banget. Sukaria, cinta ria, doa Doa. 2 ria. kata. Nggak apa-apa. Nah, kita tahu Ibu Dewi Motik ini adalah seorang perempuan yang luar biasa, aktif sekali hingga kini di usianya yang ke-75, makanya hadir 75 inspirasi Dewi Motik Pramono yang dibuat oleh putra-putri tercintanya. Apa sih Ibu Dewi yang memotivasi Ibu tetap aktif sampai sekarang? Ngajar juga masih, semuanya masih dikerjakan juga. Kalau saya percaya dengan kata-kata Yunani itulah ora et labora. Kalau dalam Islam, hablum minallah, hablum minanas. Yaitu kita selalu berpegang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyenangkan orang sebanyak mungkin, seoptimal mungkin you can do to please everybody. Itu yang membuat Ibu tetap aktif sampai sekarang. Nah, Ibu Dewi Motik juga kita kenal sebagai salah satu tokoh yang istilah tuh aktif mengajak perempuan untuk bisa berdaya, ya kan? Perempuan itu harus bisa ngerasa berharga dan berdaya, itu sudah pasti. Pemberdayaan perempuan di Indonesia kayak salah satu tokohnya adalah Ibu Dewi Motik ya. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu Dewi sendiri, perempuan yang berdaya itu seperti apa? Karena kan sekarang kita tahu udah melebar gitu kan. Berdaya itu berarti aku nggak butuh lagi dibantu gitu, aku bisa apa-apa sendiri. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut Ibu Dewi Motik sendiri apa? Orang nggak percaya, saya selalu mengatakan perempuan yang berdaya bisa mulai bekerja sama dengan orang yang sebelahnya, kamar sekamarnya, tempat kita berlindung, yang imam kita adalah suami kita tercinta. Tapi suami yang kayak apa? Makanya saya bersyukur mendapat suami yang memberikan suri teladan sebagai suami yang baik. Jadi bagi saya adalah apa sih itu? Itu yang saya bilang kemandirian perempuan ada kalau bisa bekerja sama-sama dengan suaminya, sama anak-anaknya, sama rumahnya, sama lingkungan masyarakat yang besar, baik Nusantara maupun internasional. Itulah kemandirian perempuan. Jadi luas, yaitu dimulai dengan
Ya karena itu saya selalu bilang kalau ada bapak-bapak yang ngomong, saya bilang, kamu mau istrimu bagus, lu bagus dulu dong. Kalau lu punya kelakuannya bagus, jadi istrimu bagus. Jadi istrimu bagus, anakmu bagus. Kalau anakmu bagus, keluargamu bagus. Kalau keluargamu bagus, masyarakat bagus. Kalau masyarakat bagus, jadi Indonesia Raya bagus. Kalau Indonesia Raya bagus, kita akan menjadi pemenang di internasional, udah pasti. Tapi kalau menurut Ibu Dewi Mutik sendiri, gambaran dari perempuan Indonesia saat ini tuh seperti apa? Kan ada dari anak, ada Moza, ada dari menantu Niken, dan sekarang juga ada cucu Akma. Ini kan udah dari beberapa generasi nih. Ini gimana nih? Apakah memang kayaknya kok kenapa sekarang kebablasan ya misalnya, atau wah sekarang makin keren gitu? Saya tuh bersyukur Angie, saya nggak pernah menyalahin the coming generation. I learn a lot from the coming generation. I try to respect them, I try to listen to them, I like to dianak. Walaupun belum tentu saya cocok, saya cocok. Tapi kan hidup itu adalah tema saya selalu mengalah untuk menang. Saya selalu mengalah tapi hasilnya saya menang. Dicocok-cocokin. Nah, tuh dah. Kita nggak cocok, ya cocok-cocokin aja sampai kita lupa apa yang nggak cocok ya. Ya itu karena kita tadi mana ada orang mau berubah seperti kita harus mengubah diri kita untuk cocok sama orang lain gitu aja. Orang lain itu dimulai dengan suami kita, dengan anak kita, dengan mantu kita, dengan cucu kita. Ya udah saya cocok-cocokin walaupun saya nggak ngerti tapi I try. Karena coba itu sesuatu action yang sangat bagus, mencoba. Jangan kita diem, ngomongin doang, komplain doang. Anak-anak zaman sekarang, saya nggak pernah. Saya sampai sekarang saya masih sebagai dosen teladan terbaik di beberapa universitas yang ajar. Karena sekarang kan mahasiswa boleh komentar 2 minggu sebelum ujian, itu biasanya mahasiswa boleh komentarin semua dosennya tanpa kasih tahu namanya, tanpa kasih nomor. Ini aku nggak akan pernah lupa. Udah berapa tahun yang lalu aku pernah mewawancara Ibu Dewi Mutik dan pertanyaan waktu itu adalah tentang 12 rumah tahun tangga. ada tuh. Iya betul, tentang rumah tangga. Tapi nanti kalau soal rumah tangga akan kita bahas nanti. Ini ada kaitannya sama dicocok-cocokin tadi ya. Sekarang aku mau ke Niken dulu nih. Niken di saat masuk di keluarga Ibu Dewi Mutik itu kan ketemu ada kakak perempuan, ada keponakan perempuan, ada ibu dan juga ada ayah. Melihat kedekatan satu sama lain seperti apa? Maksudnya kan kita semua tahu ya betapa dekat Ibu Dewi bersama dengan anak-anak dan juga cucu-cucunya. Niken gimana tuh waktu itu pertama kali melihat kedekatan keluarganya? Aku melihatnya yang pasti yang pertama-tama aku bersyukur bisa masuk ke keluarga ini karena bisa mendapatkan sosok keluarga yang utuh. Baik dari pihak ayah, pihak mama walaupun bekerja tapi sangat dedikasi terhadap ayah, itu merupakan salah satu contoh yang menurut aku lumayan jarang ya di ibu kota. Biasanya kan perempuan kalau udah bekerja itu kan punya egonya sendiri gitu yang kayak pengen sama laki-laki, which is nggak apa-apa juga. Yang penting harus tetap ada rasa respect terhadap suaminya dan itu adalah nilai yang diajarkan oleh mama. Dan untuk melihat kedekatan keluarga juga aku senang banget karena aku ngerti susah banget yang namanya jadi ibu bekerja tapi masih bisa bagi waktu untuk keluarga sama suami, sama anak dan melihat kehangatan ini tuh kayak, ih kok bisa ya gitu, gimana cara keep up-nya gitu sih, lebih ke situ. Nah kalau buat Moza, ini gimana sih cara keluarga tuh menjalin keharmonisan? Kan kompak banget gitu loh di berbagai acara sering bersama, lalu juga kalaupun juga kayaknya on the weekend atau hari-hari santai juga sering bersama. Ini gimana nih menjalinnya? Karena kan sekarang di tengah kesibukan semuanya, Moza sibuk, Niken sibuk, Ibu Dewi sibuk, Akma juga dengan kegiatannya sibuk ya kan, kegiatan di sekolah. Kamu anaknya juga udah sibuk belum? Sibuk, iya kan ya. By the way, disclaimer ini nggak pemaksaan ya, anaknya Tapi dia pengen nempel sendiri. dia pengen nempel sama mamanya, jadi walaupun nempel tapi dia diem aja ya, bukan pemaksaan loh. Gimana nih Moza? Mungkin bisa karena biasa kali ya Angie ya. Jadi mama tuh membiasakan segala sesuatunya dari kita kecil. Contoh deh gitu. Banyak yang sampai sekarang masih terkaget-kaget mama sama ayah tuh membiasakan sholat subuh berjamaah gitu. Hampir semua orang gini, hah? Tiap pagi siap seumur hidup gitu. Dan itu saya praktekkan ke anak-anak gitu. Bahkan sekarang
anak-anak juga udah dewasa, mereka yang bangunin kita. Jadi kan sekarang udah ada waker gitu kan, mereka yang bangunin kita. Jadi bisa karena biasanya itu. Mama sibuknya luar biasa. Tiap minggu pasti ada event yang harus kita datengin, anak-anak dibawa. Itu juga saya terapkan ke anak-anak. Ya, kalau sekarang anaknya mau ikut mama gitu, mau ikut mama kerja, ya kita bawa. Karena mama dari kita bayi pun, dari foto-foto dan ceritanya ditenteng gitu. Jadi nggak dibatas-batasin bahwa kalau kerja nggak boleh bawa anak. Kebetulan porsi atau jenis pekerjaannya kita bisa ikutan. Nah jadi juga kegiatan anak-anak gitu. Akma pentas, Malik ada kegiatan olahraga, kita coba support gitu. Jadi hampir di setiap pentasnya Akma, dulu masih ada almarhum ayah mertua saya dari pihak sana datang, itu datang. Jadi bukan sesuatu yang berat gitu. Ya alhamdulillah masing-masing anaknya 2 ya, nggak 12 atau 7 gitu atau 4 gitu ya. Jadi bisa lumayan ke cater gitu. Tiap bulan kita pasti ada yang pergi makan bareng keluar, yang pasti tiap minggu pasti ke rumah mama gitu. Kayak sekarang anaknya lagi ikut Mama Ja Iya, ya. ikut Mama Ja. Lagi ikut Mama Ja ya. Kalau dari Akma, aku nggak tahu deh, kalau dari lagi sering berkumpul ini, yang kegiatan yang paling Akma suka nih dilakukan bareng sama keluarga apa? Makan siang bareng. Makan siang bareng. Kenapa? Karena Selain kayak- makanan yang enak-enak. Iya, selain makannya enak-enak, kayaknya kerasa kita dapat quality time untuk ngobrol bersama gitu. Karena kan kadang nggak bisa selalu ketemu karena masing-masing punya jadwalnya sendiri. Tapi kalau misalnya kita makan siang bersama kayak on the weekends itu, ya we can spend time together and talk, actually have time to Itu yang kamu senang dari kegiatan kumpul bersama keluarga, Iya. makan siang bareng. Sederhana ya sebenarnya ya, dan bisa dilakukan di rumah aja. ya. Gitu. Dan kita kalau kumpul di rumah mama, makanan tiap hari ada di rumah mama enak-enak. Jadi anak-anak experience berbagai macam makanan, gak itu aja gitu. Sama jadinya anak yang kecil juga dibawa kemana-mana ya makan makanan yang kita pesen. Iya. Tadi aku amazing lihat anaknya lagi makan pempek. Iya. Nah, Bebek masuk Tommy. Iya betul. Kita kan tahu dari Ibu Dewi, dari Akma, dari Moza, dari Niken, ini semua punya kesibukan masing-masing. Niken juga sekarang lagi di tengah sebuah syuting film, ya kan, produksi film. Moza juga lagi sibuk mau lari, mau maraton di luar juga. Ibu Dewi juga kita tahu masih ngajar. Gimana caranya ngatur waktu untuk bisa disempat-sempatin ketemu? Maksudnya biarpun mungkin nggak terlalu lama gitu, tapi how do you? Coba mama yang kadang-kadang amazing, weekend bisa ada kawinan, bisa ada apa, tapi kita tuh bisa ketemu gitu. Nah gimana tuh Ibu Dewi? Coba tuh, Mas. Ada resep khusus atau apa? Nggak, saya harus ini agendanya ada nih gitu. Gini. Demi waktu, apapun di agama apapun juga, demi waktu. Kalau kamu bisa on time semua. Jadi contoh kan, Mama jangan lupa jam 1 mulai make up. Iya. Aku udah tahu. Jadi aku ke hijab kabul dulu tadi pagi. Tadi pagi sebelum. Ini baju hijab kabul. Oh, ini. wow kan? Dia udah kasih hijab kabul, potret kimpret yang bebas, kayak rambutnya. Nah itu satu contoh bahwa kita waktu. Karena sebetulnya saya masih pengen ngobrol dong sama teman-teman, iya, lucu, betul, suasana hangat, makanan enak, kaburnya enggak. Jam 12 saya langsung pulang. Komit gitu Komit. ya. Jadi komit sama diri kita sih, langsung sembahyang lohor, langsung mulai pak makeup, langsung ke sini. Jadi itu satu contoh. Tuh belum lagi kalau kita lagi mau keluar negeri kemana-mana kan, saya bersyukur, saya kebetulan kalau keluar negeri on time tuh tek gitu loh contoh. Juga saya ngatur semuanya. Waktu mau saya bilang kan, dari kecil mau saya keliling dunia, saya ikut sama saya. Saya nyusuin, Dibawa. saya bawa beliau. Saya ini habis itu saya turun dari kapal terbang, saya kasih sama orang, saya bilang, saya minta Saya 1 butuh juta neni. untuk saya butuh neni itu anak saya, untuk pegang aja. Tapi hanya pegang kalau saya gigi ceramah. Segitu masuk hotel, langsung saya susuin, saya apa, jadi nggak takut. Saya tetap selama waktunya mau saya mesti nyusu sampai 10 bulan, saya nyusu. Adi mas, saya bawa juga HP, saya bilang, Ibu Dewi, bisa saya bawa tasnya? Ini bayi saya bilang gini. Jadi kita punya tas bagus. Dulu kan pakai box Iya, gitu iya, kan. iya. Dan saya bawa begini. Jadi karena itu yang saya bilang, suami saya sangat percaya sama saya karena susunya nempel di dada istrinya. Anaknya perlu susu. Jadi gue susah-susah amat gitu loh. Nah, Akma lagi nih. Kita tahu generasi seumur Akma itu kan biasanya
paling males gitu loh diajak kumpul sama keluarga. Dan mungkin Moza dan juga saya ya sering banget denger yang, aduh anak aku udah gak pernah mau loh diajak-ajak kumpul keluarga. Nah ini Akma, apa nih yang membuat Akma tuh masih senang mau kumpul di acara-acara keluarga, masih mau hangout bareng sama keluarga, apa nih Akma? Selain itu kayak kewajiban aku sebagai like part of the family, tapi itu juga karena kebiasaannya. Karena dari dulu emang selalu harus ikut acara keluarga dan karena aku enjoy juga sih being with my family it's great for me. Dan dari Moza sendiri gimana bisa mengajarkan anak-anak untuk tetap komit gitu loh, maksudnya tetap dong biar gimana pun juga bagi waktu buat keluarga gitu, karena kan kita juga tahu ya sebenarnya kita juga pernah di umuran Akma gitu, dimana umur-umurnya main kayak lebih enak nih sebenarnya. Nah, kan sekarang kan sebenarnya balik lagi ke kebiasaan dan sekarang ini mungkin believe it or not gitu ya, kita memanfaatkan banget yang namanya digital agenda. Jadi anak-anak masukin jadwalnya mereka sampai ke les, sampai ke apa. Karena kalau enggak, walaupun udah dikasih tahu, anak juga lupa, orang tua juga lupa gitu kan. Dan lucunya kan sekarang saya dan suami memasuki era yang pokoknya olahraga gitu kan. Jadi anak-anak udah tahu, oke, when are we going to start? Is it going to be brunch or lunch gitu? Dinner aja deh gitu kan, karena pagi-pagi ayah sama bunda mau olahraga, abis olahraga tidur dulu, malam baru lebih enak gitu kan. Jadi pengaturan waktu mungkin juga belajar dari mama dulu tuh ya, mungkin Mams juga harus dikasih tahu, kita tuh punya kayak whiteboard, itu jadwalnya mama Senin sampai Minggu, plus jadwal kita, jadi waktu saya punya anak juga begitu. Karena pengaturan supir kan dulu supir cuma satu ya kan, jadi ngatur jadwalnya mama. Jadi anak-anak terbiasa efisien. Alhamdulillah sekarang udah bisa punya mobil sendiri, jadi lebih ngatur gitu kan. Jadi oke, hari ini kita jalan keluar satu mobil ya, karena berangkat dari rumah bareng. Jadi jangan sampai ada 2 mobil keluar gitu. Terus abangnya juga kayak gitu, abis course atau apa. Jadi pengaturan waktu jadi mudah karena terbiasa, Angie. Terbiasa. Kita tahu sekarang ini banyak banget perempuan yang ngerasa gini, aduh aku tuh nggak punya waktu buat diri sendiri, nggak bisa waktu untuk berkembang, untuk bisa menjadi apa ya, kayak yang menjadi perempuan yang berdaya. Tapi mungkin ada juga yang gini, aku lagi prioritasin karir, nggak punya waktu buat keluarga. Nah, kayaknya pertanyaan ini pas banget untuk Ibu Dewi Motik nih, gimana caranya menyelaraskan antara keluarga dan juga untuk diri kita nih, untuk berkarir gitu kan, untuk atau mungkin nggak perlu kita ngomongin karir, itu kan macam-macam ya, mungkin kita merasa berdaya, kita melakukan sesuatu. Nah ini gimana nih caranya nih? Sebetulnya itu kan semua there is the will, there is the way. Ada kemauan, ada jalan, gitu aja. Saya sih terus terang zaman dulu kan, sekarang kan ibu-ibu lebih enak, anak-anak ada digital. Saya mau kemana? Oke. Terus pergi ke sini, oke. Jalan Grab ketemu. Kalau dulu mana bisa, kita tapi ada telepon. Jadi saya telepon, hari ini saya ke sini, siapa mau ikut boleh, nggak mau ikut nggak apa-apa. Dan bagi saya selalu mengatakan kalau ada yang ngundang saya segala, saya bawa anak atau suami loh, saya bilang gitu, saya minta. Nggak, karena saya bilang, Anda perlu saya perlu anak sama suami saya. Jadi mereka udah biasa nonton saya ceramah, udah gitu langsung makan gitu kemana. Jadi menurut saya, itu yang menurut saya kesalahan orang, aduh nggak enak. Nggak enak lo korbanin anak lo sama laki lo, ngapain nggak enak? Lo perlu gue, lo perlu otak gue, lo perlu ceramah gue, oke. Aku bawa anak sama suami. Jadi gitu habis itu kita makan. Gue bawa mau usah kesana, mau ikut kerja, mau kerja kayak gitu. Mau kerja. Jadi kalau liburan kan nggak sekolah, ya diangkut dong dari pagi. Jadi ya kita lari-larian di pabrik, masuk ke ruang-ruang potong, bagian cuci. Itu kan bagian dari pengenalan pekerjaan ya, gitu. Jadi saya tuh sangat bersyukurnya adalah mama tuh nggak pernah membatasi hal-hal yang anak-anak nggak boleh ikut, nggak, dari awal gitu. Persis kayak Anaya sekarang misalnya, dibawa ke meja kerjanya, dikasih kertas bekas gitu kan, buat kita gambar sampai puas. Sama Akma juga gitu, nunggu di kantor ayah, kertas dikumpulin, bawa spidol apa segala macem, ntar abis itu ditempel. Jadi kalau urusan pekerjaan, jadi pasti aku mau ke kantor ayah atau ke kantor, bahkan ke kantor almarhum bokap yang dia bisa tempel-tempelin lukisannya. Jadi we always find joy gitu, karena joy itu kita yang ciptakan kan gitu. Nah
aku mau nanya nih sama Moza sama Niken, kebiasaan atau mungkin gini deh, value dari Ibu Dewi Motik yang sekarang dibawa di saat Moza dan juga Niken menjadi seorang istri, karena kan banyak banget nih aku pun nggak akan pernah lupa nasihat yang pernah diberikan Ibu Dewi Motik kepada aku waktu itu beberapa tahun yang lalu aku interview Ibu Dewi Motik. Kalau buat Moza sama Niken yang selalu bersama Ibu Dewi dan melihat bagaimana Mama sebagai seorang istri gitu, apa nih yang dibawa? Mungkin Niken dulu kali. Dengan ada senandungan Anaya ya. Betul. Jadi perempuan tuh emang harus multitasking ya. Iya benar. Sambil dengerin, sambil ya, ngomong, ya betul, kan, betul. sambil ngomongin. Nasihat yang aku bawa dari Ibu Dewi Motik yang pasti ini sih, jangan pernah berhenti bekerja. Dan aku sangat bersyukur punya ibu mertua seperti Nino. Kita panggilnya Nino by the way. Karena biasanya kalau kita menikah, rata-rata orang tua kan suka, udah kamu di rumah aja ngurus anak gitu. Tapi justru beliau ini encourage aku buat bikin apa lagi? Ayo semangat-semangat. Karena dia merasa ini masih usia produktif dan berarti beliau yakin kalau aku punya talent. Dan di situ jangan nganggur aja dong, kamu harus lebih produktif, kamu harus bikin sesuatu. Justru di encouragement Nino. Yes, betul. Karena saya selalu bilang, kalau orang banyak berkarya, banyak berbuat banyak untuk orang banyak, itu ibadah. Itu ibadah benar dan disukai sama Allah. Karena kalau kita berkarya nyata untuk orang banyak, itu ibadah. Itu kita bisa mengumpulkan pahala ya kalau kita dalam agama. Jadi saya selalu mengatakan berkarya terus sampai akhir masa. Kalau Moza, apa nih value sebagai seorang istri dan mungkin nasihat yang gak akan pernah dilupakan di saat menikah dan sekarang sudah berumah tangga? Mama tuh gampang banget untuk ngingetin kita bersyukur gitu ya. Kan hidup itu banyak keluhannya aja ya gitu. Maksudnya bahkan dari orang lain ke kita itu kayaknya Desa ngeluh melulu ya Nek gitu misalnya gitu. Terus Mama bilang gini, coba look back, bersyukur dulu apa yang dia gak punya, yang kamu punya, yang kamu ngerasa dia selalu ngeluh. Mungkin karena dia nggak punya itu atau nggak sadar punya itu, makanya jadi ngeluh gitu. Jadi kalau kita ketemu sama orang dengan seperti itu, aura kita jangan nabrakin gitu kan. Kayak Mama selalu bilang kan, coba deh, kalau ngalah udah pasti menang gitu. Itu tuh yang buat saya yang dididik keras sama Mama, kadang-kadang ini nggak bisa nih orang nggak bisa diginiin gitu kan. Tapi Mama bilang mundur deh. Dan bener, once kita kasih ruang untuk kita juga berdamai dengan apapun keadaan itu, mau orang, mau pekerjaan, mau challenge, mau apapun, kita juga jadinya lebih lega gitu. Karena kan kalau kita gini kan sesek nih, nggak bisa gitu. Tapi kalau kita step back, ternyata bener-bener ruang itu jadi lega banget. Iya. Kalau aku nggak akan pernah lupa nasihat yang pernah disampaikan adalah oleh Nino adalah pernikahan itu memang harus dicocok-cocokin. Gak akan ada yang cocok, tapi harus dicocok-cocokin. Sampai lupa yang nggak cocok yang mana ya? Bener sih. Itu yang saya gak akan pernah lupa. Nah, sekarang buat Akma, sebelum kita ngomongin soal Galeri Demono ini dan juga buku 75 Inspirasi Dewi Motik Pramono. Akma, Nino di mata Akma adalah perempuan yang seperti apa? Karena aku pengen tahu nih dari generasi sekarang nih gitu. Karena kan udah beda banget nih. Ya kan udah jauh banget nih generasinya. Nah kalau menurut Akma, Nino di mata Akma tuh seperti apa? Perempuan yang seperti apa? Aku pernah ditanya pertanyaan ini kalau bisa kayak kasih satu kata untuk describe Nino. Aku jawabnya waktu itu dynamic. Karena menurut aku Nino itu kalau dalam bahasa Inggris is a woman of many characters. Karena she works very hard, tapi juga ngeluangin waktu untuk keluarganya. Terus super supportive menurut aku. And yeah, she's just a joy to be around. Oke. Walaupun kadang Kenapa bisikin aku? Walaupun kadang nggak apa-apa. pasti kan kayak dari ibu atau dari nenek pasti ada nasihatnya gitu. Pasti there's always something to say. Tapi Nino itu orangnya menyenangkan. Jadi I think she's a great grandmother. Aku jadi pengen tahu dari sekian banyak nasihat yang Nino pernah utarakan, mana yang paling I will never forget this. Dan selalu kayaknya kalau nasihat Nino yang paling aku ingat ini. Bunda juga bilang tadi selalu bersyukur. Karena kayak dari dulu aku kecil aku pernah balet atau sesuatu gitu, aku ngomong kayak aku nggak mau lah, aku gini. Terus Nina bilang
kamu harus bersyukur loh, nggak semua orang bisa dapat kesempatan untuk belajar balet, atau contohnya nggak harus balet aja sih, tapi ada banyak hal yang Nino bilang, you have to be grateful for what you have. Jadi bersyukur ini yang selalu Bersyukur. kamu ingat ya. Oke, sekarang kita obrolin tentang Galeri De Mono ini. Jadi ini dibuat dalam rangka ulang tahun Ibu Dewi Motik yang ke-75. Mungkin pertama kita mulai dulu dari buku dulu apa dari galeri dulu sebenarnya? Yang duluan mana dulu? Buku duluan. Nah, dari buku 75 Inspirasi Dewi Motik Pramono. Ini adalah idenya dari anak-anak, ya kan? Dari Moza dan Adimas dan juga Niken. Nah, ini gimana nih? Cerita dong, Moza. Oke. Alhamdulillah mama tuh udah bikin 8 buku. Yes, itu ada di belakang ada di kita. belakang. Dari tahun 80-an emang Bahkan kalau ada nggak salah. kumpulan resep ya. Ada kumpulan resep gitu. Lengkap loh bukunya. Iya betul. Karena Betul, mama betul. banyak yang nggak tahu selain mendirikan IWAPI, mama juga mendirikan puluhan organisasi lain. Salah satunya adalah pemilik jasa boga gitu kan. Ika Boga namanya. Jadi itu kumpulan favorit Ika Boga. Puisi juga ada. Nah, kemudian tuh buku ke-7 dan ke-8 itu kan kayak self help gitu loh, Angie gitu kan. Ada Management by Love, terus ada cara bahagia dengan berwirausaha gitu. Nah, waktu ulang tahun 75 duit. Nah, itu 3D. 3D Ya. duit. Ya. Jadi pas ulang tahun 75 Mama bilang wanti-wanti jangan bikin buku biografi gitu, ya kan? Nggak mau, karena cerita mengenai Mama juga udah pernah ada biografi singkat profil wanita karir dan basically now we can find it in internet, right? Gitu. Jadi kita pengen yang setiap orang kayak tadi Angie bilang, 12 tahun yang lalu saya ketemu sama tante, saya inget pesannya. Jadi so many quotes kalau zaman sekarang dibilangnya dari Mama, dan Mama itu seneng kan selalu bikin agenda kalau zaman dulu dibilangnya. Sekarang kan journaling is for healing. Jadi si buku ini oke, Mam, kita kerja sama Mbak Reda, ya kan? She's a great storyteller. Oke, Reda bilang, oke, karena ini idenya dari Moza dan Adimas, kayak Moza dan Adimas menceritakan, ya kan? Apa yang selama ini kita sebagai anak itu dapat apa aja pelajarannya. Nah, dapatlah 75 quotes itu kan, dan Mama dimulai dengan mencatat, dan seperti tadi yang udah disampaikan juga sama Niken sama Akma, awali semuanya dengan doa gitu. Sampai akhirnya itu akhiri dengan doa. Jadi kan semuanya tertulis dengan baik, dan kita mau bikin kalau misalnya gini, keluarga besar itu anugerah gitu kan. Ini cerita kita di sisi kiri. Nah, sisi kanan Angie menceritakan cerita Angie sendiri. Jadi ini buku buat semua orang, menjadi buku Ibu Dewi dan orang tersebut. Jadi penulis dan pembaca. Kita waktu launching ini kita gini, gimana ya kira-kira ya? Ternyata sambutannya luar biasa. Kita sudah menjual 1.500 eksemplar dan mudah-mudahan ini bisa kerjasama. Jadi terus kita bilang, Mama juga butuh tempat yang Mama nggak harus kemana-mana, Mama tinggal di atas ke bawah, kita bisa bikin book discussion. Harapannya adalah para moms registrasi mengenai lewat Instagram kita, registrasi 10 orang kita ngobrol. Mereka beli bukunya, terus mereka ceritain sendiri gitu kan. Jadi lebih dekat, karena Mama itu toolsnya kalau memberikan ceramah, workshop, atau pidato apapun, itu nggak bisa pakai presentasi. Karena memang orangnya heart to heart gitu. Oke, sekarang soal galeri ini, apa yang memotivasi membuat Galeri De Mono ini? Oke, satu lagi yang patut disyukuri, saya bersaudara cuma berdua sama yang namanya Dimas gitu. Komunikasi kita sangat lancar, hal apapun, mulai dari ledeng, mulai dari dapur itu urusannya kan jadi urusan kita, ganti ini gitu. Nah, kita nih berdua sampai gini. Lu tau gak sih, lu sadar gak sih, kita berdua tuh gak pernah beli perabotan rumah tangga. Terakhir sofa doang gitu. Karena semua yang kita dudukin ini bener-bener dari Mama sama Ayah dari sebelum menikah. Jadi kalau di galeri ini akhirnya kita bisa mengeluarkan koleksi Mama dan Ayah yang selama ini tertutup. Ya kan, jadi mulai dari kita lihat kita menggunakan batik gitu kan, batik Iwan Tirta. Mama punya ratusan gitu, terus kita bilang ngapain cuma disimpan doang? Emang apa sih gitu kan, biasa kan kepemilikan. Terus aku bilang, Ma, kita tiap hari ngeliat Iwan Tirta, tapi banyak orang yang ngeliat
Iwan Tirta asli itu kayak apa? Yang benar-benar asli ya, Mama beli waktu itu Om Iwan masih ada dan di Jalan Panarukan gitu kan. Dimulai dengan waktu saya Dari Mama jadi top model tuh dikasih kado di situ. Jadi kan ada historinya gitu kan. Terus saya juga mencoba mengencourage diri kita, are we qualified enough gitu kan to make a gallery? Saya konsultasi, ada dua, ada sahabat saya Kiki Dipo dari di gallery, ada sahabat saya Farah Wardani yang bilang, Mos, every single things in this gallery tells a story. Kalau yang lain mungkin koleksi dia beli, dia pajang gitu kan. Koleksi apa? Ini semua ada ceritanya. Jadi saya sama Dimas, oke, lo maju dulu ke Mama, bilang barangnya nggak dibuang, dikurasi. Jadi kita mikir gitu. Kalau buang jerit. Iya pasti kan. Jadi kita rotasi. Jadi didapatlah 3 bagian ini. Di galeri ini ada white cubes supaya kita bisa ganti-ganti ceritanya Mama mana yang mau kita tampilkan. Terus kemudian ada art collection yang mana kita menampilkan hasil lukisan Mama dalam bentuk digital. This is new, right? Mama bikin pameran lukisan tahun 94. Kita tampilin secara digital. Terus yang terakhir tempat kita ini kita bilang The Emotic Chambers karena Mama dengan segala profesinya punya kamar kerja lah istilahnya kalau di kantor atau di organisasi, tapi Mama lebih nyaman di kamar. Jadi this is why we present this to all the visitors here gitu, karena ada koleksi Iwan Tirta 4 meternya di situ. Istilahnya kan Mama kan cuma mau dilihat di kamar nih. Oke, sekarang kita kamarnya kita buka gitu kan. Gitu. Ada meja rias di belakangnya Angie, itu dari Mama kamar pengantin dari eyangnya kakek saya, bisa dilihat nanti di shoot sendiri-sendiri. Iya, betul-betul. Okay. Terus tetap ada lipstik merah. Oh iya dong. Ya kan? Dan parfum melati. Iya betul. Karena Mama selalu baunya itu. Terus ada lukisan Basuki Abdullah. Ini kakek dan nenek saya. Jauh sebelum Basuki Abdullah menjadi maestro. Berkenalan dengan oma saya dan kakek saya. Minta dilukis. Dan jadilah ini water painting on paper. Karena biasanya Pak Basuki on canvas. So this is a new things juga buat Akma dan generasinya. Nih kan juga, emang iya ya? Ya kan nah, akhirnya kita punya interest gitu. Terus lemari ini di kamar pengantinnya Mama gitu. Jadi ternyata alhamdulillah Bu Dewi adalah seorang yang apik gitu ya. Betul, jadi masih ada gitu. Terus kursi, this is from the dining chair dari rumahnya orang tua Mama di Jalan Banyumas. Dari Zaman dulu. Jadi kalau kamu dudukin bunyinya beda ya. Betul. Nggak kayak yang biasanya kita knockdown ya. Ya, Ini is very strong. Yang tadi kita pemotretan, saya keluarin lagi dari kamar yang selama ini cuma di kamar Mama. Itu kursi Mama dapat dari notaris keluarganya Mama tahun 75. Tapi kursi itu udah dikenal sama Mama dari Mama masih kecil. Karena Mama SD kelas 6. Umur 7, umur 8 Satu, udah tanda tangan warisan. Tanda tangan warisan dari kakek saya. Makanya waktu menikah ditanya apa Mah? Dewi mau kado apa? Dewi mau kado apa? Mau kursi ini karena dari kecil aku tanda tangan warisan. So everything is so meaningful. Kita taruh di sini supaya kalau visitors pas Mama ada beli buku minta tanda tangan, duduknya di sini lagi. Nanti di kursi yang tadi ya Mbak, yang sendiri itu. Jadi dari itu aja saya juga jadi lebih belajar gitu, dan kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sering melakukan walking tour. Mereka benar-benar mencari rumah-rumah tokoh Indonesia yang memang sudah banyak karya dan dermanya untuk Indonesia. Makanya kita perhatiin. Sampai sama Farah gini, lo ini punya gak sih penghargaan Mama? Mah, penghargaan Mama? Yang mana ya? Gitu. Begitu kita bongkar ternyata Mama penghargaan tulisannya anugerah tertinggi dari Republik Indonesia. Lu. Ya. Yang bagian inget gak? Yang mana ya? Jadi kayak gitu-gituan yang kita harus share gitu. That Mama already contribute something gitu. Saya aja terus terang Angie, saya bersyukur. Saya juga suka bingung. Ya udah kagak tahu kelakuan gue zero loh sebetulnya. Kalau kasih penghargaan, saya tuh terus terang. Ada 550 nih baru terakhir minggu lalu dari majalah dan TV Peluang untuk Life Achievement Award. Saya baru pulang dari India dapat Life Achievement Award secara internasional. Setiap hari ada aja, setiap minggu paling nggak bawa piagam kimprat-kimprut tuh, ya. Kimprat-kimprut itu banyak. Saya suka mau ketawa. Ya Allah, sampai tumbuk. Itu karena menurut papa saya,
Dia kagak tahu ya, kalau gue ini seperti orang zero aja biasa, ya normal aja deh gitu ya. Tapi kok dapat penghargaan begitu. Oh, saya bilang jadi lucu ya. Sebetulnya itu paling enak kalau kita nggak ngerasa somebody, jadi kita nggak berat. Kerjain apa juga nggak berat, apa juga enak. Kenapa? Nggak apa ya. Nggak usah hebat-hebatnya, yang normal-normal aja kok. Sebagai penutup, aku mau nanya sama Moza dan juga Niken. Akma juga boleh ikutan menjawab. Akma dulu deh yang jawab. Oke, harapan Akma nih dari adanya Galeri Demono ini. Maksudnya kan kita bisa melihat personal stuff dan juga foto-foto Nino dari kecil, bahkan ada surat cinta, ya kan, ada surat cinta untuk Nino gitu. Ini apa nih harapannya Akma? Semoga orang-orang bisa lihat sisi lain dari Nino, get to know her more as a person, dan juga bisa terinspirasi dari jalan hidupnya Nino, everything that she's done. Aku suka banget, benar-benar melihat sisi lain dari Nino dan terinspirasi sama apa yang sudah dilakukan Nino selama ini. Love. Niken, nyontek apa? Harapan aku yang pasti benar-benar mudah-mudahan galeri ini bisa menginspirasi terutama perempuan-perempuan sebayaku. Supaya bisa lebih mengenal sosok Ibu Dewi Motik dan juga bisa mengikuti jalan hidupnya, maksudnya bisa menjadi seorang ibu pekerja yang luar biasa sukses ya, tapi tetap juga menjadi seorang ibu dan istri yang sukses bagi keluarganya. Itu kan kayaknya Itu kayak goal semua ibu-ibu ya kan, semoga terinspirasi ya. Amin. Moza. Apalagi pencetusnya nih. Kami sangat berharap semakin banyak orang yang bisa berkolaborasi dengan Mama gitu. Dan Mama selalu bilang, ayo mumpung Mama masih sehat, Mama masih ini. Dan alhamdulillah Mama memang sehat terus. Karena menurut saya energi baik itu harus kita dapatkan dari luar juga gitu. Supaya Mama juga bisa memberikan energi baiknya gitu. Jadi jangan takut untuk hadir di Galeri Demono dan kerjasama itu bisa macam-macam gitu kan. Bahkan ada teman saya gini, emang kalau udah beruntung sih beruntung aja, kita nggak janjian ada Mama, tiba-tiba Mama turunnya gitu dari mobil, hai, semua orang kaget dong gitu. Saya juga kaget karena kan jadwalnya Mama walaupun udah di-share kadang-kadang berubah. Saya pikir Mama datangnya jam 1.30, ternyata 1:15 Mama udah pulang. Gitu. Jadi harapannya lebih banyak lagi yang datang dan tinggal dilihat aja kegiatan kita di Instagram Galeri Demono. Galeri Demono ya, Yes. untuk Instagramnya untuk lebih bisa tahu lebih banyak dan mungkin kalau ada yang mau datang bisa ngintip juga caranya di mana. Yes. Jadi satu, saya cuma mengingatkan gini ya. Saya ingat sekali ya, in the beautiful face there is an empty brain. Itu yang saya ingat sekali. Saya bilang, gue kasih tunjuk. Gue ratu kecantikan, gue top model, gue bisa selesai S3. Bukan dia sombong, tapi saya memberi motivasi. Nggak benar. Kalau kita pilih ilmu yang benar, yang cocok sama kita, jangan maksa. Lu gak kuat di aljabar, lu mau ngambil teknik, lu bisa babak belur, ngerti nggak? Jadi kita ambil yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya ambil seni rupa, saya ambil budaya, saya ambil semua yang lingkungan hidup. Saya dokternya bilang semua, saya tamat. Jadi saya mau sedia, mau suka, udah nggak usah capek, nggak mau saya. S1 mesti S2, S2 mesti S3, mesti selesai semuanya. Itu yang saya menurut Bapak saya, itu yang diberikan memotivasi sama ayah saya. Ayah cuma mau anak ayah semuanya doktor. Doktor itu Pak yang maha terpelajar. Karena ayah pengen kamu dapat ilmu yang bagus. Dengan ilmu yang bagus kamu bisa lebih share lagi apa your experience, your knowledge to everybody. Dan help people itu saya merasa. Ibu Dewi Motik terima kasih sudah terus menginspirasi kita. Amin. Ini sih benar-benar kalau buat para moms tuh jadi gini ya, nggak ada alasan lagi untuk gini. Nggak bisa kalau kita udah aktif bekerja berkarya, ini pasti keluarga nggak keurus. Demikian juga kalau kita udah memutuskan untuk yang aku akan mendedikasikan hidup aku untuk ngurus anak, suami dan keluarga. Udah kita tuh nggak akan bisa berkarir, kita tuh nggak akan bisa berdaya. Bisa. Buktinya dari seorang Ibu Dewi Motik kita bisa menjadi istri yang baik, bisa menjadi ibu yang baik dan tentu saja menyusui anaknya, nggak ada kata-kata nggak nyusui. Bentar lagi belum menyusui ya.
ya sekarang ya. Anak berarti bukan anak ya. sapi, anak eloh. Tuh, semuanya bisa berjalan dengan selaras, berkarir dan juga berdaya itu juga bisa dilakukan oleh para perempuan yang sudah menjadi ibu. Bukan nggak mungkin, bukan nggak bisa, tapi yang pasti tadi apa? Niatnya. There is the will, there is the way. Itu kata kuncinya. Terima kasih Bu Dewi. Thank you. Semoga bikin aku terima kasih ya. Senang deh ngobrol-ngobrol. Kurang personilin tadi nih. Iya, Kurang dia personil satu hilang. hilang. Udah kabur satu Udah kabur dia. Capek ejak katanya. Iya, Capek ejak. udah capek ejak. Iya benar. Dan terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan edisi Moms Talk kali ini. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi moms untuk menjadi perempuan yang lebih berdaya. Sampai jumpa moms. Bye. Thank you. Mwah.